Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nuim. Nah, bisa diperbesar sedikit suara Bang Nuim kalau memungkinkan. Ya. Oh iya, oke. Oke. Para pendengar dimanapun, kita akan bincang-bincang dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne. Bang Nuim, bagaimana di Australia? Masih lockdown kah? Tapi Indonesia nih mau lockdown malu-malu kucing. Tapi luar biasa hari ini hampir 10.000 hampir ya. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, pandemik atau plandemic atau entah perang seluruh dunia ini menyintas muka bumi ini? Makin tidak jelas kapan akhirnya gitu. Ini menarik sekali kan, seperti yang diberitakan bahwa sejumlah warga Indonesia yang bermukim di Australia, terutama di negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne, tempat saya tinggal ini, dikabarkan kurang berkenan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Mereka mengatakan kurang tanggap, kurang mampu, kurang becus dan lain sebagainya. Jadi dengan lockdown ini memang banyak yang terpukul. Tapi gitu. Tanpa lockdown akan lebih banyak lagi yang terpukul. Jadi orang mengatakan, aduh, saya ini sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Artinya saya harus bergaul. Saya jelaskan sedikit begini. Sekarang di Melbourne ini sudah mulai banyak restoran-restoran yang mulai menyediakan minuman anggur dan bir tapi tanpa alkohol. Ini menarik ya. Harap mereka sama ya. Kenapa? Harganya cukup mahal. Harganya hampir seperti minuman yang beralkohol, tapi ini tidak punya alkohol. Jadi besok pagi katanya setelah minum malam-malam, besok pagi bangun tidur tidak sakit kepala. Biasanya katanya ada kecenderungan kadang-kadang orang yang minum alkohol malam-malam itu paginya itu dalam bahasa Inggrisnya hangover, sakit kepalanya luar biasa. Jadi mesti minum obat dan lain sebagainya. Nah, kenapa banyak restoran, banyak bar, banyak kafe ini menyediakan minuman tanpa alkohol? Ini katanya untuk memungkinkan orang datang itu bukan untuk menikmati alkoholnya, tetapi untuk bisa bersama dengan orang lain. Jadi seperti dikatakan oleh filosof Yunani, manusia ini is a social animal, yaitu makhluk yang sosial, yang ingin bergaul dengan orang lain. Nah, ini apabila dilarang disebabkan oleh COVID-19 memang menimbulkan banyak kecaman, bahkan ada yang menderita gangguan jiwa dan lain sebagainya karena mereka tidak bisa bergaul dengan orang lain. Tidak bisa bergaul dengan orang lain. Ini aneh bin ajaib ya, karena dia lebih suka bergaul dengan orang lain daripada bergaul dengan keluarganya sendiri. Ini adalah sesuatu yang betul-betul harus kita pikirkan secara mendalam. Kenapa ini sampai terjadi? Kenapa dalam Islam itu selalu yang diutamakan itu adalah kerabat, yang diutamakan itu adalah keluarga. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Nah, ini kenapa disuruh kita dekat dengan kerabat kita, bukan dengan orang lain. Tapi di sini karena keadaan tatanan sosialnya. Oleh sebab itu ketika pemerintah memberlakukan lockdown, pemerintah daerah dalam hal ini, banyak yang bergunjing, banyak yang marah, banyak yang mencela, termasuk orang-orang Indonesia yang sudah bermukim di Australia ini. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah di negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ahli kesehatan. Jadi mereka bukan bertindak secara didasarkan pada politik, tetapi didasarkan pada apa yang dikatakan oleh ahli kesehatan. Ahli kesehatan yang sudah kenyang asam garam dalam hal-hal seperti ini mengatakan kita harus lockdown, harus ini dan itu. Ada satu hal lagi, memang lockdown ini menyusahkan, ya, anak-anak tidak pergi sekolah, dan ini menimbulkan masalah karena banyak orang tua yang suami istri, ibu dan bapak bekerja. Kalau anak tidak sekolah, siapa yang menjaga di rumah? Nah, ini juga masalah. Jadi, tapi selalu dikatakan COVID-19 yang namanya virus corona baru ini unprecedented dalam bahasa Inggrisnya, artinya belum pernah ada tolok bandingnya. Sehingga ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang muskil, ini sesuatu yang sangat berat, yang ini sulit sekali untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil tindakan drastis, melakukan lockdown demi mencegah penyebaran. Artinya, pemerintah itu sangat ini harus ditekankan, berkepentingan untuk menjaga agar sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Jadi kalau kita sudah kena satu, jangan sampai 5 lain yang kena. Yang satu ini saja dikurung misalnya. Sekiranya
Untuk itu perlu dikurung yang lainnya, apa boleh buat demi Gitu. kepentingan sebagian terbesar dan demi kepentingan masa depan. Kita lihat. Iya, memang ini luar Taiwan biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya, dalam melakukan lockdown. Kita lihat Taiwan satu, kemudian Singapura, kemudian Vietnam dipuji Semua. setinggi langit. Akhirnya Kena, betul. Rusia sekarang, luar di biasa. Vietnam ini diputuskan bahwa semua penduduk kota Ho Chi Minh yaitu Saigon harus divaksinasi. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak bertindak sembarangan, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tapi karena ini sesuatu yang baru, yang belum pernah ada tolok bandingnya, ya apa buluan, ini terjadilah. Banyak yang komplain, banyak yang mengeluh. Ya itu barangkali sudah tabiat manusia sosial. Ya. Tapi ada tabiat lain yang di tengah pandemik ini nampaknya ada virus yang masih bergerak, di antaranya di Kanada, entah di Australia, ketika seorang Nathaniel Feldman 20 tahun itu menyerudukkan mobilnya di tengah jalan pada komunitas muslim yang sedang bersama keluarga. Memang itu mungkin karena menganggap dalil keluarga itu penting. Wafat 41 kritis. Hari ini dimakamkan dengan ribuan orang pengantar. Apa yang terjadi, Bang? Bang Nuim atas macam begini di Kanada ini? Ini yang namanya kejahatan berdasarkan kebencian. Ya. Ini tidak terbatas ya. Ini tidak terbatas. Kita lihat, saudara bisa kehilangan seperti 6 laskar FPI bisa kehilangan nyawa mereka dalam keadaan seperti itu. Jadi kita melihat suatu kejadian di Kanada. Dan kadang-kadang kita tidak melihat kejadian di dalam negeri kita sendiri. Jadi ini itu satu problem. Di seberang lautan bisa gajah di pelupuk mata kita tidak melihat. Memang ini menyedihkan. Tapi Perdana Menteri Trudeau yang ayahnya dulu juga Perdana Menteri Trudeau juga mengatakan sangat menyesalkan bahwa ini terjadi. Bukan itu saja, kita lihat apa yang terjadi di Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Lebih 50 orang tewas ketika mereka ingin melaksanakan ibadah salat Jumat dan sebagainya. Ini didasarkan pada kebencian. Karena apa? Karena ada yang terus-terusan menyampaikan pesan-pesan penuh kebencian. Ini merupakan warisan dari apa yang disebutkan sebagai salah satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Donald Trump waktu dia menjadi presiden di Amerika Serikat, yaitu kebenciannya terhadap umat Islam, melarang misalnya sejumlah pendatang dari negara-negara Muslim untuk masuk. Ini semuanya menimbulkan suatu kebencian yang sangat luar biasa. Tetapi kalau boleh, saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh seorang Yahudi asal Austria yang kemudian kembali ke Islam bernama Muhammad Assad. Muhammad Assad kemudian menerjemahkan Al-Quran sampai hampir 1000 halaman, tepatnya 998 halaman. Catatan kakinya bisa dibuat barangkali 3-4 buku tentang Islam, sangat luar biasa. Muhammad Assad ini ketika menjadi Muslim betul-betul dia menjiwai agama Islam itu. Dan ketika dalam suatu perbincangan dengan seorang kawannya yang non-Muslim, dia sampai kepada kesimpulan ketika mendengar keluhan dari kawannya yang non-Muslim itu juga orang Eropa, yang mengatakan bahwa Barat dalam hal ini katanya ya tentunya Salibiyah, mereka Barat tidak akan mungkin mau memaafkan umat Islam karena telah mempermalukan mereka dalam perang salib yang awalnya pada tahun 1096 ya. Ketika itu perang salib itu sebenarnya dilancarkan atau diproklamirkan oleh Paus Urban kedua ketika dia melihat bahwa di Eropa telah terjadi perbaku hantaman antara sesama orang Kristen, orang Katolik. Lalu dia mencari jalan daripada kalian berantem satu sama lain, sama-sama kalian sama-sama Kristen dan sebagainya. Kenapa kalian tidak lebih baik katanya pergi ke Yerusalem, ke Al-Quds untuk membebaskan kota suci itu. Nah, kota suci itu untuk dibebaskan. Dan terjadilah perang salib itu. Dan dalam perang salib itu sebagaimana kita ketahui, terutama ketika bala tentara Muslim dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu an dalam perang Haiti di tempat bernama Haiti, mereka di Hattin, di situ Muslim menang. Padahal waktu itu bala tentara Kristen yang dipimpin oleh Richard the Lionheart atau Raja Richard berhati singa membawa apa yang mereka katakan bahwa dalam bala tentara mereka itu termasuk seorang uskup. Uskup ini membawa salib yang katanya ini adalah salib asli.
Salib katanya menjadi alat hukuman ketika Yesus menurut kepercayaan mereka, yaitu Isa Abda Maryam, disalib. Mereka bawa ini sebagai sesuatu yang keramat, tapi ternyata mereka kalah. Mereka kalah dan Salahuddin Al-Ayyubi kabarnya memusnahkan salib tersebut, membakar karena menganggap itu adalah suatu bukan saja bid'ah tapi sesuatu syirik ya, yang berbahaya. Jadi dia membakar salib tersebut, dan itulah katanya yang membuat mereka tidak bisa menerima sampai sekarang ini bahwa mereka pernah dipermalukan sedemikian rupa dalam suatu medan pertarungan seperti di Yerusalem pada waktu itu. Ya, memang luar biasa ini. Sebuah revolusi akhlak perlu dilakukan umat Islam, karena dengan akhlak mulialah mereka bisa melihat contoh umat yang sedang bergerak ini. Nah, pergerakan Yerusalem dalam hal ini sekarang Israel Palestina, Bang Nuim. Kemarin hari Ahad kemarin akhir dari kisah Netanyahu, entah bagaimana, apa yang Bang Nuim lihat dari potret, apalagi partai Arab yang menentukan dengan 2 kursi itu. Perkembangan macam gimana, atau sama saja ini kisahnya, atau apa yang Bang Nuim lihat dari kisah selanjutnya sandiwara ini, Bang? Iya, kalau bagi Palestina tidak ada bedanya. Bahkan mungkin ini lebih berbahaya lagi, karena yang namanya Naftali Bennett ini orang yang mengakui bahwa Israel adalah sebuah negara Yahudi, apartheid. Jadi kamu kalau bukan orang Yahudi, kamu adalah kelas 2. Nah, yang anehnya di dalam kelompok 8 partai yang ikut berkoalisi, bersekutu untuk menyumbangkan Benyamin Netanyahu ini, termasuk partai Arab. Oleh Israel, oleh dalam bahasa Yiddish, bahasa Israel disebutkan Ra'am, partai Ra'am. Naftali Bennett ini sangat ekstrim kanan, dan dia tidak mau menerima harus ada sebuah negara Palestina di Israel. Dia tidak mau menerima, dia menolak. Tapi nanti kan 2 tahun kemudian dia akan digantikan oleh Lapid. Lapid ini bekas penyiar kabarnya, bekas pembaca berita dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan politik is a strange bedfellow, bahwa politik itu adalah teman tidur yang aneh bin ayib. Ya, jadi air dengan minyak mau bersatu dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Bagi Palestina tidak ada artinya. Sekarang ini ada belasan keluarga Palestina. Jadi dengan ratusan anggota keluarga, belasan warga itu yang rumah mereka akan diruntuhkan. Rumah mereka akan diruntuhkan di Yerusalem karena akan dibangun sebuah taman yang disebutkan Taman Nabi Daud. Ya, atau mereka sebutnya Raja Daud, Taman Raja Daud. Tidak menjadi soal. Jadi bagi orang Palestina tidak ada artinya. Tapi kita lihat bagaimana negara-negara barat, terutama mereka yang sedang ikut dalam pertemuan G7 di Cornwall di Inggris, semuanya mengirimkan pesan, dan pesan itu pada esensinya kami 110% berada di belakang Israel. Nah, itu dia. Jadi bagi Palestina, seperti dikatakan oleh Hamas, dikatakan oleh bahkan Mahmud Abbas ya, atau juru bicaranya, ini tidak ada artinya sama sekali, karena mereka ini sami maun, tidak ada bedanya, dan mungkin bahkan akan lebih membahayakan. Pada lain pihak, orang juga melihat bahwa kemungkinan bahwa pengadilan terhadap Benyamin Netanyahu akan berlangsung lebih mulus, karena dia sekarang sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, walaupun keunggulan koalisi 8 partai yang sekarang dipimpin oleh Bennett ini hanya 1 suara, karena ada 1 yang abstain. Jadi kita lihat apakah benar apa yang dikatakan oleh Netanyahu bahwa pemerintah baru ini tidak akan berlangsung lama, sebentar juga akan berantakan, akan bubar seluruhnya. Jadi barangkali kalau kita melihat kenapa Barat begitu luar biasa mendukung Israel, ya itu seperti yang sering sudah dikemukakan, karena perasaan bersalah mereka bahwa mereka telah melakukan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap umat Yahudi, ya, sampai puncaknya adalah ketika Nazi Jerman berkuasa, Hitler berkuasa, 6 juta umat Yahudi dibantai. Jadi mereka merasa sangat berdosa, sangat bersalah, dan sekarang ini mereka memanjakan Israel melampaui batas. Sehingga demikian rupa sehingga di Austria pernah seorang sejarawan Inggris dipenjarakan 2 tahun karena dia mengatakan mungkin Holocaust atau pembantaian terhadap umat Yahudi yang dikatakan telah dilakukan oleh Nazi Jerman mungkin tidak benar, tidak pernah terjadi. Jadi orang yang berani menafikan atau menyangkal pernah terjadi Holocaust itu di Eropa bisa dihukum. Tapi kalau orang menjelek-jelekkan Islam tidak apa-apa. Emang dunia ini memang luar biasa. Politikus ini kadang bikin pala kita garuk-garuk kepala. Begitu juga di dalam negeri. Ini Prabowo baru bikin statement lagi ya,
masih bersedia jadi calon presiden. Nampaknya waktu masih lama 2024, tapi sudah ramai. Bang Nuim melihat peta dari sana, gimana Bang Nuim ini? Apa negeri yang sedemikian luar biasa ini Republik kita, akankah menjadi sebuah masalah lagi dengan kepemimpinan negeri ini? Bagaimana Bang Nuim? Ini ada satu hal barangkali yang perlu kita juga pertimbangkan, karena yang disebutkan tadi, politik adalah seni yang memungkinkan segalanya. Politik is the art of the possible, kata orang. Jadi memungkinkan. Nah, apakah tidak mungkin ada 3 periode? Karena kacau balau di sini, Ganjar Pranowo yang tidak didukung katanya oleh PDIP juga kabarnya paling tinggi, namanya sekarang ini paling harum dan sebagainya, pendukungnya paling banyak. Kemudian ada juga Ridwan Kamil, ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada siapa lagi kira-kira, mungkin juga siapa tahu barangkali Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Daripada begitu banyak susah-susah, udahlah diubah sedikit lah Undang-Undang Dasar 45 kan bisa. Dulu sebelumnya juga diubah, padahal pernah itu Undang-Undang Dasar 45 itu dianggap keramat, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi karena keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, supaya yang jadi presiden itu jangan ditentukan oleh agamanya dan lain sebagainya, siapa saja orang Indonesia boleh, apakah dia warga negara asli atau tidak dan lain sebagainya, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau sudah sekali bisa diubah, tentu 2 kali bisa diubah. Kenapa tidak diutak-atik sedikit, bereslah. Jadi 3 periode itu satu kemungkinan, satu skenario. Jadi supaya ini dicatat juga bahwa kita sudah menangkap ini, gelagatnya sudah kita tangkap di sini. Satu skenario bahwa kemungkinan ada 3 periode. Kalau tidak, bisa dilakukan begini, bahwa incumbent petahana yang ada sekarang ini dalam pemilihan tahun 2024 nanti mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Calon presidennya entah siapalah, kita bisa juga lah siapa, katakanlah Puan Maharani. Nah, calon wakilnya Joko Widodo, karena boleh tampil sebagai calon wakil, bukan sebagai calon presiden, tapi wakil presiden diperbolehkan. Kan petugas, kalau petugas partai harus siap gitu kan. Setelah 5 tahun ini terpilih, bukan mereka memilih karena Puan Maharani yang sekarang ini gencar ada di Sulawesi, di mana-mana untuk sosialisasi untuk memperkenalkan diri. Setelah 5 tahun balik lagi Pak Jokowi sekali lagi dicalonkan sebagai presiden, dan kemudian setelah itu barangkali akhirnya MPR bilang udahlah kalau begitu seumur hidup aja, dan nggak apa-apa karena kita juga punya riwayat. Jadi ini satu kemungkinan, ini macam dagelan, tapi ini satu kemungkinan karena politik itu segalanya bisa terjadi. Tidak percaya? Lihat apa yang terjadi di Rusia. Bagaimana Putin bolak-balik terjadi perdana menteri, jadi presiden lagi, ya itu bisa saja. Kenapa tidak dicontoh? Bisa saja, tidak ada salahnya. Memang permainan seorang pemimpin macam di India juga terjadi ya. Sedemikian parahnya India itu, Modi tetap saja dianggap sebagai Superman di India sana dengan semangat Bharatiya Janata Party yang sangat militan itu. Begitukah Bang di perkembangan? Ini menarik. Ketika dia pertama kali mencalonkan diri, dia kedapatan sudah berdusta. Waktu itu dikatakan bahwa dia tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah tapi tidak lama, kemudian bercerai. Tapi itu urusan pribadi. Cuman kenapa dia harus menutupi itu? Kedua, ini yang mengherankan banyak orang. Ketika dia dicalonkan sebagai Perdana Menteri, jadi sebagai pemimpin Partai Bharatiya Janata, itu sejumlah cendekiawan India termasuk Salman Rushdie, pokoknya ada berapa dari Universitas Oxford, dari Universitas Cambridge, mana-mana, itu mereka membuat surat terbuka. Mereka mengatakan demokrasi akan melakukan kesalahan. Apa kesalahan demokrasi? Melakukan kekeliruan. Karena apa? Karena demokrasi akan memungkinkan seorang Narendra Modi terpilih menjadi pemimpin pemerintah, jadi kepala pemerintahan di India. Ini berbahaya. Mereka mengatakan ini tidak mendukung, ini tidak kondusif, ini tidak baik untuk India kalau dia yang menjadi Perdana Menteri. Tapi itulah dia. Demokrasi itu kan sama. Suara kita yang bodoh-bodoh ini, yang bahlul-bahlul ini, sama dengan suara seorang almarhum B.J. Habibie yang dikatakan bahwa
ketika kita berbicara sekarang ini, tidak ada satu pesawat pun di udara yang sedang mengudara sekarang ini, pesawat udara yang tidak ada sumbangan Habibie padanya. Nah, kita disamakan. Dia orang begitu pintar, suaranya sama dengan kita. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana demokrasi ini? Jadi ini demokrasi atau demokrasi. Jadi ya kita lihat, makanya selalu dikatakan, oh jangan anggap enteng. Lihat di Amerika Serikat, lebih 70 juta, 75 juta orang itu menjadi pengagum, menjadi pemuja Donald Trump gitu. Orang yang dianggap sebenarnya tidak beres lagi. Tapi itulah demokrasi. Jadi segalanya itu bisa terjadi. Oleh sebab itu tidak perlu heran kalau ada skenario yang kemudian akan membuat kita mengatakan, aduh, ngapain dulu susah-susah bikin ramalan ini, ramalan itu. Padahal yang akan terjadi adalah sudah kita ketahui dari sejak sebelumnya. Memang luar biasa. Tapi kalau ramalan hal tentang ikhtiar Biden sekarang hari-hari ini di Eropa sedang membujuk koleganya untuk membuat sebuah global pertemuan G7 ini menentang inisiatif sabuk dari jalannya Cina ini, apa yang terjadi Bang Noem ini? Akankah dunia ini terpolarisasi dua lagi atau tiga atau lebih heterogen? Karena Turki nampaknya kesana kesini oke gitu. Gimana Bang Noem? Iya, tapi kan ini tidak, kalau Turki ini masih terlalu kecil ya. Dia ini sedang memupuk kekecewaan yang sangat luar biasa. Ketika diperlukan, karena dia berbatasan dengan Uni Soviet pada waktu itu, maka dia cepat dan langsung diterima sebagai anggota NATO. Kesatuan Pertahanan Atlantik Utara, kekuatan militer yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia ingin untuk menjadi bagian dari Uni Eropa, dikata, oh tunggu dulu, kamu punya budaya lain dan lain, artinya kamu nih Muslim, bagaimana kamu menjadi bagian dari Uni Eropa? Itulah dia Eropa itu. Kalau penting untuk dia, ya oke. Tapi kalau penting untuk orang lain, tunggu dulu. Nah, sampai ada kelakar, ada gurauan di Turki. Katanya ketika itu Turki bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kapan kami akan menjadi anggota Uni Eropa? Pokoknya selagi aku hidup, kalian nggak akan bisa menjadi anggota Uni Eropa. Begitulah kata Tuhan kepada Turki. Jadi Turki itu kita ingin. Nah, sekarang antara G7 yang disambung dengan India, kemudian Korea Selatan, kemudian Jepang, kemudian Jepang masuk dalamnya, kemudian Australia juga diajak, dan Cina. Ini sebenarnya pilihannya ini sama-sama berat ini untuk kita. Ini dua-duanya ini, kalau orang Inggris mengatakan the lesser of two evils. Dari dua kejahatan ini, yang mana kita mesti pilih ini? Mana yang kejahatannya lebih kecil dari itu? Jadi dua-duanya sebenarnya untuk kita juga tidak akan menguntungkan. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya Angela Merkel, begitu cepatnya Inggris, begitu cepatnya Kanada, cepatnya Amerika menyampaikan ucapan selamat kepada Bennett dan mengatakan berdiri 110% di belakang Israel. Walaupun nanti dijawab, ya juga kalau bisa ini tolonglah orang Palestina jangan terlalu dihajar lah. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sama saja. Dan kalaupun Beijing yang berkuasa, kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang ini dengan umat Islam di sana. Itu di sebuah tempat ya tidak jauh dari Shanghai. Dulu ada 12 masjid yang bagus. Sekarang tinggal satu. Bagaimana ini sekarang baru lagi keluar pernyataan dari Komisi Hak Asasi Manusia Internasional yang mengatakan bagaimana jahatnya Cina ini terhadap umat Islam di Xinjiang. Mereka bukan orang Han, mereka bukan orang Cina, mereka sebenarnya keturunan Turki. Tapi kok mereka bisa menjadi bagian dari Cina dan mereka diperlakukan sampai 1 juta lebih masuk dalam kamp istilahnya pendidikan kembali, bukan kamp tawanan atau kamp tahanan. Jadi sama-sama ini untuk memilih yang dua ini. Bagaimana kita harus memilih ini antara satu racun dengan racun yang lain? Ini susah sekali bagi kita sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau bisa ya netral-netral sajalah. Itulah memang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Politik yang memang betul ya di tengah-tengah ini wasyatan. Tapi balik lagi ke dalam negeri Bang Noem, ini di tengah pandemik dan lain-lain, pemerintah dengan hutang yang bertumpuk-tumpuk, nampaknya macam orang kelelep kali apapun diambil, ini kata sebagian pengamat, ketika pendidikan dan sembako pun akan kena pajak. Apa kalau di Australia kena pajak itu biasa hidup, tapi kan uangnya kemana itu yang jadi pusing gitu. Gimana Bang Noem melihatnya ini?
Iya, kalau di sini ada namanya pajak penambahan nilai, tapi itu tidak berlaku untuk bahan makanan, obat-obatan, itu biasanya tidak dikenakan, itu dibebaskan dari pajak penambahan nilai. Nah, kalau di Indonesia pada waktu pemerintah sedang memikirkan sudah ya melaksanakan pengampunan pajak, supaya orang-orang yang dulu tajir, korupsi dan lain sebagainya bisa dengan bebas dan legal, dengan halal memasukkan kembali uangnya ke Indonesia, tidak akan dituntut, tidak akan digugat dan lain sebagainya. Ternyata tidak begitu berhasil. Kabarnya sekarang akan ditawarkan lagi pengampunan pajak untuk mereka yang berduit, tetapi akan dipajak yang sembako. Ya, ini aneh bin ajaib ya. Tapi itulah dia. Jadi dalam hal seperti sekarang ini barangkali menunjukkan bahwa memang pemerintah sudah agak kalang kabut. Sebab ya orang mengatakan udah ada hubungan kereta api Jakarta-Bandung, jalan cukup bagus, ada jalan tol Jakarta-Bandung, bangun kereta api cepat. Bangun kereta api cepat. Anehnya, ini menurut sementara kalangan, ada yang membuat perbandingan. Biaya kereta api cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya 150 km, kok hampir 2 kali, itu barangkali lebih dari 2 kali biaya dari kereta api cepat yang serupa, mungkin tidak sama tapi serupa dan mirip, yang ada antara Teheran dengan Isfahan, Iran. Jaraknya 2 kali lipat, tapi kok biayanya kabarnya separuh dari biaya itu yang cerita. Banyak yang kita baca tentang itu, kita tidak tahu ya bagaimana hasilnya. Jadi kadang-kadang kita juga melihat sampai-sampai ada tulisan yang sekarang mengatakan, wah bukan aja sembako, kedukun juga sekarang kena PPN. Kalau kita kedukun juga akan kena PPN. Nah, itu dalam undang-undang disebutkan kedukunan itu seperti paranormal. Itu kena PPN juga. Jadi hati-hati saudara. Kalau minta jimat ini dan jimat itu, jin dikena PPN. Batu cincin itu ada PPN-nya itu, pajak penambahan nilai. Di pemerintah memang agak perlu uang lah sekarang ini. Perlu uang karena begitu banyak dikorup ya, seperti dikatakan oleh Mahfud MD tanpa malu-malu. Kalau saja korupsi bisa diberantas di Indonesia ini, maka setiap orang di Indonesia ini dari pertambangan saja akan bisa mendapatkan sekitar 20 juta sebulan gitu. Tapi untuk itu terpaksa KPK dikebiri dulu. Jadi bagaimana mau berantas korupsi tapi KPK-nya dikebiri. Aduh. Emang luar biasa ini. Ya, tapi sebenarnya kekuatan umat itu luar biasa. Ada 31.000 pesantren, ada hampir 5 juta orang para santri. Harusnya ini menciptakan sebuah perekonomian umat, tapi nampaknya di bidang ekonomi umat diharapkan berpartisipasi. Di bidang ide dan kritik amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa sepertinya. Ini zaman, apalagi di tengah COVID ini, urusan pelanggaran prokes saja lebih tinggi tuntutannya daripada urusan korupsi kemarin. Gitu kan Bang Nuim? Apa yang Bang Nuim lihat ini? Tapi ada dana abadi kan. Umat Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin ini. Betul. Ini betul-betul ya berkorban apa saja, jiwa maupun raga untuk negara kita. Nah, jadi kalau perlu sekiranya dana abadi, ya oke, silakan, nggak apa. Biar ditekan, biar itu tidak apa. Tapi kita nanti diingat oleh sejarah bahwa umat Islam ikut menyingsing lengan baju untuk membantu. Jadi satu negara di mana dikatakan digembar-gemborkan mayoritas terbesar Muslim terbesar di dunia berada di Indonesia. Tapi kita melihat ya inilah, ini soal 6 laskar ini yang ditembak begitu saja, kabarnya masih juga belum selesai. Ini kan menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan masih bisa dilakukan, nampaknya tanpa ada, tak tahu, saya mengikuti terus tapi belum kelihatan apakah ada tindak lanjutnya. Ya, jadi kita bersabar saja dahulu dan terus barangkali memberikan masukan, terus memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ini dia, kita mesti menyampaikan yang hak dan benar. Jadi kata Imam Syafi'i, 2 hal inilah yang sebenarnya dasar Islam itu, watawasau bil haq watawasau bis sabar. Inilah merupakan sendi daripada ajaran Islam itu katanya. Terakhir Bang Nuim, ini Kiai Nawawi Abdul Jalil, seorang fenomenal dari Sidogiri, baru saja wafat. Di tengah negeri ini yang makin krisis terhadap figur bangsa atau bapak bangsa, apa yang Bang Nuim bisa nasihat buat
pendengar radio Silaturahim menghadapi zaman yang memang luar biasa ini. Silakan Bang Nuim. Iya, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Al-Quran juga tanpa tedeng aling-aling mengatakan wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qabli rasul. Jadi bahwa Muhammad pun hanya seorang rasul dan rasul-rasul lain sebelumnya juga wafat. Jadi manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernafas itu akan merasakan kematian. Nah, kita ini apa? Kita harus berpegang teguh pada agama kita. Kalau kita berpegang teguh pada agama kita, apa jadi pegangan kita? Ya tentu ajaran agama itu sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, yang tidak habis-habisnya ya terus meneruskan memberikan masukan kepada kita sebagai Muslim kalau kita memang mau menerimanya, mau mempelajarinya terus menerus, bahwa kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat-ayat yang pendek, Al-Insyirah misalnya, di situ dikatakan fa inna ma'al usri yusran. Itu bukan sekali, dua kali. Inna ma'al usri yusran. Yang artinya maka sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Setelah ada kesukaran ada kemudahan. Dua kali ditekankan. Ini juga seperti dalam Al-Kafirun. Ya, lakum dinukum waliyadin, ini juga dua kali la abudu ma ta'budun, sebagainya wala antum a'buduna ma a'bud, dan ini dua kali jadi penting. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Karena Allah mengatakan bahwa yang disukai Allah itu adalah yusri, bukan ya kemudahan, keringanan, bukan kesulitan. Dan yang paling menarik adalah ketika Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di situ artinya maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Bayangan. Jadi sebagai Muslim itu tidak pernah boleh kita berhenti mengatakan saya pensiun. Tidak ada. Gitu. Kamu terus berperan. Nah, sekarang baru dikatakan, oh jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu sudah pensiun maka kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, berbahaya untuk kehidupan kamu. Kehidupan kamu nanti menjadi lemah, jadi malas dan sebagainya. Itu dikatakan. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap, wa ila rabbika farghab. Jadi sudah selesai satu, jalankan yang lain. Sudah selesai kita melakukan ini, kita teruskan. Itulah dia ajaran Al-Quran yang sekarang mulai dikatakan, oh jangan sekali-kali merasa tua. Macam tadi dikatakan diabetes ya, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 ini yang berbahaya, sehingga di Australia sekarang ini sedang dikampanyekan supaya pemerintah di sini pemerintah mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada minuman-minuman yang bergula. Seperti minuman-minuman limun. Minuman limun itu berbahaya sekali. Itu ada barangkali yang satu botol tuh gulanya mungkin setengah botol, itu berbahayanya seperti itu. Jadi di situ sudah mulai banyak yang melakukan kampanye mendesak pemerintah, karena di Inggris ini sudah dilaksanakan. Minuman-minuman yang terlalu banyak kandungan gulanya yang bisa menimbulkan penyakit antara lain diabetes atau kencing manis, itu harus dipajak lebih tinggi supaya orang mengurangi konsumsinya. Jadi bukan sembako, bukan kedukun, tapi makanan atau minuman-minuman yang berbahaya. Jadi ingatlah, innamal usri yusran, innamal usri yusran. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu selesai satu, teruskan urusan yang lain. Jangan mengatakan udah selesai, enggak. Masih ada urusan lain. Kalau ingin sehat walafiat terus-terusan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Syukran. Terima kasih Bang Nuim. Wah, luar biasa sebuah nasihat dan ingatan. Semoga selalu sehat. Selalu kami doakan Bang Nuim panjang umur dalam keberkahan, bermanfaat untuk orang banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.